Kontrakan itu terlihat biasa saja. Catnya kusam, pagarnya berkarat, dan halaman depannya selalu terasa lebih dingin dari seharusnya. Namun, yang membuat orang tergoda bukanlah bentuknya, melainkan harganya. Terlalu murah untuk ukuran kota besar. Banyak yang datang, sedikit yang bertahan. Dan yang lebih aneh, mereka yang keluar dari sana tidak pernah benar-benar pindah. Sebagian jatuh sakit, sebagian menghilang, dan sebagian lagi ditemukan tak bernyawa di dalam kamar belakang yang katanya tak boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bisikan Malam, tempat kita berbagi kisah misteri yang penuh pelajaran, cerita yang menggugah rasa takut sekaligus menyadarkan hati. Di channel ini, setiap kisah bukan hanya untuk menemani malam kalian, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tidak semua hal yang terlihat menguntungkan membawa kebaikan dalam hidup. Sebelum kita melanjutkan cerita yang akan membuat bulu kuduk merinding ini, jangan lupa untuk mendukung channel Bisikan Malam dengan menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan membagikannya kepada teman-teman kalian. Dukungan sederhana dari kalian sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah misteri yang seru, menegangkan, dan tentunya penuh makna. Rina dan Arif datang ke kota itu dengan harapan besar dan tabungan yang tidak seberapa. Arif baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan logistik dengan gaji yang cukup, namun belum bisa dibilang mapan. Sementara Rina masih mencari pekerjaan sambil mengurus segala kebutuhan pindahan mereka. Hari demi hari mereka habiskan untuk mencari kontrakan yang sesuai dengan kemampuan. Namun harga sewa di kota itu seperti tidak masuk akal. Rumah-rumah kecil pun dipatok dengan angka tinggi. Setiap kali mereka menemukan tempat yang cukup layak, biayanya selalu melampaui batas kemampuan mereka. Hingga suatu sore, saat matahari mulai turun dan rasa lelah hampir membuat mereka menyerah, Arif melihat sebuah papan kayu kecil bertuliskan, "Di kontrakan, murah." Rumah itu berada di ujung gang sempit. Suasananya lebih sunyi dibandingkan rumah lain di sekitarnya. Pepohonan di halamannya tumbuh tidak terawat dan cat tembok yang mengelupas di banyak bagian. Anehnya, udara di sekitar rumah itu terasa lebih dingin. Seorang pria parubaya keluar dari dalam rumah saat mereka memanggil. Wajahnya datar, suaranya pelan, dan sorot matanya sulit ditebak. Harganya segini saja, bayar tiap awal bulan, tidak banyak aturan, katanya singkat. Rina dan Arif saling berpandangan. Harga yang disebutkan bahkan setengah dari kontrakan sebelumnya yang mereka lihat. Tapi ada satu syarat, lanjut pria itu sambil menunjuk ke arah bagian belakang rumah. Jangan pernah bongkar atau gunakan kamar belakang, biarkan saja seperti itu. Rina merasa ada yang janggal. Mengapa ada ruangan yang tidak boleh dipakai di rumah yang mereka sewa? Namun Arif mencoba berpikir logis. Mungkin hanya gudang pribadi pemilik atau ruangan rusak yang belum diperbaiki. Mereka diberi waktu untuk melihat isi rumah. Ruang tamunya kecil tapi cukup bersih. Dapur sederhana, 2 kamar tidur di bagian depan. Semuanya tampak biasa, meski terasa lembab dan sedikit pengap. Saat melewati lorong menuju dapur, Rina sekilas melihat pintu kayu tua di ujung belakang. Pintu itu lebih gelap dari yang lain, dan gagangnya tampak berkarat. Entah mengapa Rina merasakan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun kebutuhan lebih besar daripada rasa takut. Dengan pertimbangan biaya dan keadaan, mereka akhirnya setuju. Tanpa banyak negosiasi, mereka membayar uang muka hari itu juga. Saat kunci rumah berpindah tangan, pria itu berkata pelan, hampir seperti berbisik,
Semoga kalian betah selama mungkin. Rina tidak tahu mengapa kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan doa. Malam pertama di kontrakan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Rina terbangun tepat pukul 2.13 dini hari. Ia tidak tahu kenapa bisa terjaga, namun dadanya terasa sesak seolah ada yang memperhatikannya. Ruangan kamar terasa lebih dingin dibanding saat mereka tidur. Awalnya ia mengira hanya mimpi. Lalu terdengar suara itu. Gesekan berat, perlahan, seperti lemari kayu tua yang diseret di atas lantai semen. Rina menahan napas. Suara itu datang dari arah belakang rumah, dari lorong menuju kamar yang dilarang dibuka. Ia membangunkan Arif. "Mas, denger gak?" Arif terjaga dengan wajah bingung. Mereka berdua diam, mencoba memastikan. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Disusul bunyi ketukan pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Arif berusaha tetap tenang. Mungkin kayu rumahnya memuai, bangunannya kan tua, katanya meski suaranya tidak sepenuhnya yakin. Malam itu mereka sulit tidur kembali. Namun yang membuat Rina benar-benar merasa ada yang tidak beres adalah kenyataan bahwa suara itu kembali terdengar malam berikutnya. Dan malam berikutnya lagi. Selalu di jam yang hampir sama. Selalu dari arah kamar belakang. Gesekan, lalu ketukan. Kadang diselingi suara seperti tarikan napas panjang yang berat. Siang hari rumah itu terasa biasa saja, bahkan terlalu sunyi. Tidak ada tetangga yang berisik, tidak ada anak-anak bermain di gang. Padahal di siang hari biasanya suasana kontrakan ramai. Suatu sore Rina mencoba menyapa seorang ibu yang sedang menyapu halaman rumah di seberang. "Ibu sudah lama tinggal di sini?" tanya Rina ramah. Ibu itu berhenti menyapu. Tatapannya berubah aneh ketika mendengar Rina menyebut alamat rumahnya. "Rumah ujung gang itu?" tanyanya belan. Rina mengangguk. Ibu itu mendekat sedikit, lalu berbisik. "Kalau mendengar sesuatu dari belakang, jangan pernah jawab. Jangan pernah datangi." Sebelum Rina sempat bertanya lebih jauh, ibu itu langsung masuk ke rumahnya dan menutup pintu. Sejak hari itu, suasana terasa berbeda. Lampu di lorong menuju dapur sering berkedip sendiri. Keran air dapur kadang menetes meski sudah ditutup rapat. Dan yang paling mengganggu, pintu kamar belakang kadang terlihat sedikit terbuka, padahal mereka tidak pernah menyentuhnya. Suatu malam, suara itu berubah. Bukan lagi sekadar gesekan, melainkan seperti langkah kaki. Pelan, menyeret, mendekat, berhenti tepat di depan kamar mereka. Rina bisa mendengar sesuatu berdiri di luar pintu. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya ada. Dan untuk pertama kalinya, Arif tidak lagi mencoba mencari penjelasan logis. Karena gagang pintu kamar mereka mulai bergetar pelan. Seolah ada yang mencoba masuk. Setelah kejadian gagang pintu yang bergetar malam itu, Rina hampir tidak bisa memejamkan mata. Arif mencoba bersikap tenang, tetapi lingkar hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia pun mulai diliputi ketakutan. Pagi harinya, suasana rumah terasa ganjil. Terlalu hening. Bahkan suara burung pun tak terdengar.
Cahaya matahari yang masuk melalui jendela dapur tampak redup, seolah tertahan sesuatu. Rina berdiri menatap lorong menuju kamar belakang. Pintu kayu tua itu kini terlihat sedikit terbuka. Celahnya gelap, seperti mulut yang menganga. "Mas, semalam kamu buka pintu itu?" tanya Rina pelan. Arif menggeleng cepat. "Aku bahkan gak mendekat ke sana." Sepanjang hari, pikiran Rina dipenuhi rasa penasaran bercampur takut. Kata-kata ibu tetangga terus terngiang di kepalanya. Jangan pernah datangi. Namun semakin dilarang, semakin kuat dorongan untuk mengetahui kebenarannya. Siang itu, saat Arif berangkat kerja, Rina berdiri sendirian di depan pintu kamar belakang. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu yang dingin dan kasar. Ia menarik napas panjang, membaca doa dalam hati, lalu mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka tanpa suara. Ruangan di dalamnya kosong. Tidak ada perabot. Tidak ada jendela. Hanya satu lampu kecil yang tergantung di langit-langit, namun tidak menyala. Lantainya berbeda dari ruangan lain. Warna semen di tengah ruangan tampak lebih baru, seolah pernah dibongkar lalu ditambal kembali. Udara di dalamnya pengap dan berbau anyir yang samar, seperti karat bercampur sesuatu yang lebih busuk. Rina melangkah masuk satu langkah, lalu 2 langkah. Semakin ke tengah ruangan, suhu semakin dingin. Bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba ia merasakan seperti ada yang mengawasinya dari sudut gelap. Di dekat dinding, ia melihat sesuatu tergeletak di lantai. Sebuah amplop tua yang sudah menguning. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan yang tidak rapi. "Jika kau membaca ini, berarti kau penghuni berikutnya. Kami juga pernah mengabaikan larangan itu. Jangan tinggal terlalu lama. Rumah ini meminta ganti. Ia tidak pernah puas." Napas Rina memburu. Tiba-tiba, brak. Pintu kamar belakang menutup keras dengan sendirinya. Rina tersentak dan berlari ke arah pintu, mencoba membukanya. Namun gagangnya tak bergerak, seolah terkunci dari luar. "Buka! Buka!" teriaknya panik. Lampu kecil di atasnya tiba-tiba menyala sendiri, berkedip-kedip tidak stabil. Bayangan Rina memanjang di dinding. Namun di samping bayangannya ada satu bayangan lain. Lebih tinggi, lebih kurus, dan tidak bergerak mengikuti tubuhnya. Rina membeku. Perlahan ia menoleh. Di sudut ruangan, di atas tambalan semen itu, terlihat retakan tipis membentuk garis panjang. Dari celah retakan tersebut, keluar bau menyengat yang jauh lebih kuat. Lalu terdengar suara bisikan. Lemah, serak. Sudah lama menunggu. Tangisan kecil terdengar dari bawah lantai. Tangisan yang bukan milik orang dewasa. Rina menjerit sekuat tenaga. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri, membuatnya terjatuh ke lorong. Ia segera bangkit dan menjauh. Napasnya tak beraturan, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia menoleh kembali ke arah kamar itu, pintunya sudah tertutup rapat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun satu hal yang pasti, Rina tahu sekarang, larangan itu bukan tanpa alasan. Sejak Rina membuka kamar belakang itu, keadaan Arif mulai berubah. Awalnya hanya mimpi buruk. Setiap malam Arif terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya berkeringat dingin. Matanya menatap kosong ke sudut kamar, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh Rina. "Ada yang berdiri di sana," bisiknya suatu malam, menunjuk ke arah pintu. Rina menoleh.
Tidak ada siapa-siapa. Namun suhu kamar terasa semakin dingin. Hari demi hari, kondisi Arif memburuk. Wajahnya pucat, nafsu makannya hilang. Ia sering melamun dan tampak seperti mendengarkan suara yang tidak didengar orang lain. Suatu sore sepulang kerja, Arif masuk rumah dengan langkah gontai. "Mas, kenapa?" tanya Rina cemas. Arif duduk lemas di kursi ruang tamu. "Tadi di kantor, aku dengar suara itu lagi." "Suara apa?" "Gesekan dan ketukan. Sama seperti di rumah. Tapi tadi terdengarnya jelas di telingaku." Malam itu menjadi titik terburuk. Sekitar pukul 2 dini hari, suara dari kamar belakang terdengar lebih keras dari biasanya. Bukan hanya gesekan, tapi seperti benturan keras berulang-ulang dari dalam lantai. Dum, dum, dum. Arif bangkit dari tempat tidur dengan mata setengah terpejam. "Mas, jangan keluar." Rina memegang tangannya. Namun Arif melepaskan genggaman itu perlahan. Wajahnya kosong, seperti berjalan dalam keadaan tidak sadar. Ia melangkah menuju lorong. Lampu-lampu di rumah berkedip liar. Suara ketukan kini berubah menjadi seperti panggilan. Tok, tok, tok. "Mas!" teriak Rina sambil menangis. Arif berhenti tepat di depan pintu kamar belakang. Pintu itu terbuka sendiri. Udara dingin mengalir deras keluar. Bau anyir semakin menyengat. Arif melangkah masuk, dan pintu itu menutup keras di belakangnya. Rina berlari dan memukul-mukul pintu sambil berteriak histeris. Namun dari dalam hanya terdengar suara gesekan berat dan bisikan yang saling bersahutan. Tiba-tiba semuanya hening, sangat hening. Perlahan pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Arif tergeletak di tengah ruangan. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Rina menjerit dan memeluk tubuh suaminya yang sudah tak lagi bernapas. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya hawa dingin yang menyelimuti ruangan itu. Keesokan harinya, warga berdatangan. Ambulans membawa jasad Arif. Namun pihak medis tidak menemukan penyebab pasti kematiannya. Seorang lelaki tua dari ujung gang akhirnya membuka cerita yang selama ini disembunyikan warga. Rumah itu dulunya milik seorang pria kaya yang mencari kekayaan lewat jalan gelap. Ia melakukan ritual pesugihan dan menanam sesuatu di bawah lantai kamar belakang sebagai pengikat. Namun, setiap perjanjian memiliki harga. Setiap beberapa waktu, rumah itu akan memanggil penghuni baru. Dan yang terpilih tidak pernah kembali seperti semula. Warga sudah berkali-kali mencoba memperingatkan penyewa. Namun, pemilik rumah selalu mengganti orang sebelum kebenaran terungkap. Kontrakan itu murah, karena harga yang sesungguhnya bukan uang, melainkan nyawa. Dan malam itu, rumah itu telah mengambil bagiannya. Pemakaman Arif berlangsung dalam suasana duka yang mendalam. Rina masih sulit menerima kenyataan bahwa suaminya pergi tanpa sebab yang jelas. Tidak ada penyakit, tidak ada kecelakaan. Hanya satu malam yang mengerikan, lalu semuanya berakhir. Namun bagi Rina, semuanya belum selesai. Sejak malam itu, bayangan kamar belakang terus menghantuinya. Ia tidak bisa tidur tanpa teringat suara ketukan dan bisikan yang memanggil. Bahkan ketika ia memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dalam diam. Warga sekitar akhirnya sepakat melakukan sesuatu. Terlalu banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah itu.
Terlalu banyak penyewa yang pergi dengan cara tidak wajar. Ada yang meninggal mendadak, ada yang mengalami gangguan jiwa, ada pula yang menghilang tanpa jejak. Seorang tokoh agama setempat dipanggil untuk memeriksa rumah tersebut. Saat lantai kamar belakang dibongkar, bau busuk menyebar ke seluruh ruangan. Tanah di bawahnya berwarna lebih gelap, dan di sanalah semuanya terungkap. Beberapa kerangka manusia ditemukan terbukal dangkal. Ada benda-benda ritual di sekitarnya, kain hitam, koin-koin lama, serta simbol-simbol aneh yang dilukis di papan kayu lapuk. Tangisan warga pecah. Semua ketakutan yang selama ini hanya bisikan, kini berubah menjadi kenyataan. Rumah itu bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah saksi perjanjian kelam. Dan selama bertahun-tahun, orang-orang tak bersalah menjadi korban keserakahan seseorang yang menginginkan kekayaan instan. Rumah itu akhirnya dihancurkan, tanahnya diratakan. Tidak ada lagi bangunan di ujung gang sempit itu, hanya lahan kosong yang kini ditumbuhi rumput liar. Rina memutuskan kembali ke kampung halamannya. Dengan hati yang hancur, ia mencoba menata hidup dari awal. Ia mulai bekerja kecil-kecilan, belajar menerima takdir dengan ikhlas, meski rasa kehilangan itu tak pernah benar-benar hilang. Dari semua yang terjadi, Rina menyadari satu hal penting. Tidak ada jalan pintas menuju keberkahan. Apapun yang terlihat terlalu mudah, terlalu murah, dan terlalu menggiurkan, seringkali menyimpan harga tersembunyi yang jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Keserakahan membuka pintu bagi kegelapan, dan kelalaian membuat kita lengah terhadap tanda-tanda peringatan. Kini setiap kali Rina melihat papan bertuliskan murah atau tanpa syarat, ia tidak lagi tergoda. Ia belajar bahwa rezeki yang baik adalah rezeki yang datang dengan cara yang benar, meski harus ditempuh dengan perjuangan dan kesabaran. Karena hidup bukan tentang seberapa cepat kita mendapatkan sesuatu, melainkan tentang bagaimana cara kita mendapatkannya. Dan kontrakan itu telah mengajarkan satu pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Beberapa tempat tidak pernah benar-benar kosong. Mereka hanya menunggu siapa yang cukup lalai untuk masuk dan membayar harga yang sesungguhnya. Sahabat Bisikan Malam, kisah ini bukan sekedar cerita menyeramkan untuk menemani waktu istirahat kalian. Di balik setiap kejadian yang mengerikan, ada pelajaran besar yang bisa kita renungkan bersama. Terkadang, dalam hidup, kita terlalu fokus pada harga yang murah, kemudahan yang instan, dan keuntungan yang terlihat di depan mata. Namun, kita lupa untuk mempertanyakan satu hal penting. Apakah semua itu datang dari jalan yang benar? Tidak semua yang tampak menguntungkan membawa keberkahan. Tidak semua pintu yang terbuka adalah jalan yang baik untuk dimasuki. Ada hal-hal yang terlihat biasa saja, tetapi menyimpan konsekuensi besar di baliknya. Keserakahan, keputusasaan, dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat seringkali membuat manusia mengabaikan tanda-tanda peringatan. Padahal, hati kecil kita seringkali sudah memberi isyarat ketika ada sesuatu yang tidak beres. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, untuk tidak mudah tergoda oleh sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, dan untuk selalu melibatkan doa dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Bisikan Malam, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, tidak semua bisikan datang tanpa maksud.